Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, di sini kita akan mulai acara kita. Sebelum saya mulai, sebelumnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani, begitu juga kondisi yang begitu cerah, sangat mengiringi semangat guru-guru kita yang di sini yang bakal nanti menjadi penegak guru penggerak. Insya Allah nomor 1 di kecamatan Tanjung Medan Utara. Pak Ahmad juga. Dan tak lupa pula selawat pendidikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak kalimat salawatnya yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti di sana kita mendapat syafaat yaumil kelak nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 004 Tanjung Medan Utara. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN berapa? Kepala sekolah yang juga hadir pada acara ini yaitu Pak Ahmad. Begitu juga yang kami hormati yaitu ibu penyelenggara acara kita pada hari ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru Dewan kita. Jadi baiklah ibu bapak-bapak, untuk pada hari ini acara yang akan kita buat adalah sosialisasi budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Acara yang akan kita laksanakan yang pertama yaitu yang sudah saya bawakan, yang kedua doa yang dibawakan oleh Bapak Turiman, dan yang ketiga yaitu kata sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara sosialisasi ini. Dan seterusnya nanti langsung kita membuat acara ya Bu. Baiklah, masuk kita pada acara yang kedua yaitu doa yang dibawakan oleh saudara kita Pak Turiman. Kepada Pak Turiman kami persilahkan dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali doa kita ini, mudah-mudahan nanti kegiatan yang kita laksanakan mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal aqwal wa taghfirana biha jamil hazan wa tuqirna biha min jamil sayi'at وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها صالحين من الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب الخيرين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka selamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina. Allahumma hayna fi sabatil mautina wa najatan nar wal hisab. Allahumma ahlina bil iman wa misna bil iman wa sunna bil iman wa jannatan tamal iman. Allahumma asna mal iman wa dunya mal iman wa qadina lana iman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak kalian mengucapkan doa mudah-mudahan acara kita ini dapat hidayah dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, masuk ke acara ketiga yaitu kata sambutan dari kepala sekolah sekaligus membukakan acara sosialisasi. Kepada kepala sekolah kami persilakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak hormati, yaitu guru penggerak, selanjutnya gambar di sini. Kemudian Bapak Ibu majelis guru dan pendidik, kemudian Pak Ahmad juga hadir. Kebetulan hadir ada acara. Syukur alhamdulillah dan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini sebelum menyampaikan beberapa hal, inilah salah satu kegiatan yang digerakkan oleh guru penggerak. Dulu mereka ini CGP namanya, calon guru penggerak. Kemudian setelah melalui tahap tes, alhamdulillah lulus, mereka menjadi dan nama lagi PGP, pendidikan guru penggerak. Jadi mereka dalam taraf dididik terus oleh Kementerian. Dan saya sudah share di grup kemarin, bahkan saya ulang kembali. Bapak Ibu, saya share
Karena ilmu itu tidak akan bertambah kalaulah kita tidak menambahnya. Jadi ilmu pengetahuan itu makin hari, dulu seperti ini, sekarang enggak gini. Jadi kita tidak boleh alahku gini aja lah, nggak bisa. Jadi alhamdulillah sudah dibuat jauh hari oleh Ibu Kamel beserta rekan-rekannya. Inilah IT ya. Tapi ada kelemahannya, tapi Bapak ucapkan apresiasi. Namun sebelumnya kalau mau kegiatan gini seharusnya dites, ada uji coba ya. IT ini kan macam-macam kendalanya. Ada yang nggak bisa masuk di laptop, ada yang belum connect. Ya. Kadang-kadang kita ini nggak pandai. Jadi kadang-kadang ya namanya laptopnya lain, kabel ini nggak bisa, kabel ini jadi nggak satu jalan normal. Namun berupaya alhamdulillah selesai juga. Ini ke depan kita ibaratnya ada tesnya dulu. Dia pasti berbagi. Guru itu berbagi dengan ilmu pengetahuan, dia tidak kikir, tidak pelit. Itulah ciri-ciri sekarang guru ini, guru berbagi. Jadi ilmu apapun diberikan, agama kita pun mengajarkan, sedikit pun ilmu kita berikan kepada kawan selagi bermanfaat, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita sudah tiada lagi. Itulah yang mengandung pahala yang perlu kita transferkan kepada anak-anak kita. Salah satu contoh yang mau dikembangkan di sini adalah tentang penerapan budaya positif. Jadi budaya positif itu macam-macam. Bapak Ibu pasti ngerti mana yang positif itu kan yang baik. Yang tak baik itu yang mana? Yang baik itu seperti apa? Budaya itu yang perlu kita terapkan di lingkungan sekolah. Terkadang budaya positif kita sendiri melanggarnya. Ingin menjadi guru penggerak, silakan maju. Baik PNS maupun non PNS itu sudah ada tertera di sana. Non PNS boleh. Silap-silap nanti menjadi PNS harus guru penggerak. Kita sudah punya apa sertifikatnya. Nah, kalau guru yang sudah PNS, mungkin nanti suatu saat
sekian tahun ke depan harus menjadi ini dari guru penggerak. Alhamdulillah kita punya sertifikatnya. Yang belum serti, mungkin nanti yang menjadi guru penggerak otomatis serti. Jadi kita nggak tahu ke depan kebijakan pemerintah. Jadi kalau banyak saya bicara, saya rasa akan disampaikan oleh guru kita. Saya ucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah ikut andil di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi contoh kita. Seluruh kelas Bapak harapkan seperti ini melaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi untuk merubah itu adalah kita sendiri dirubah. Kalaulah kita tidak mau merubah paradigma pembelajaran yang dulu, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mentransferkan ilmu pengetahuan kita kepada anak didik. Mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi singkat ya, untuk kegiatan penerapan budaya positif di sekolah SD 004 Tanjung Medan Utara secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas sambutan dari kepala sekolah, maka untuk acara pembukaan kita telah selesai. Kami sebagai pembuka acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata kami kurang sesuai dan tidak sopan. Alhamdulillah, langsung kita tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipulangkan kepada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam bahagia. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan hingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini di sekolah kita tercinta dalam rangka sosialisasi tentang budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Salawat bersama salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 004 Tanjung Medan Utara, yang terhormat teman-teman rekan sejawat guru yang sudi berkumpul pada hari ini untuk kita menambah ilmu pengetahuan yang kelak bisa kita manfaatkan. Hari ini saya sangat bahagia sekali. Bagaimana saya tidak bahagia karena pada hari ini adalah momen-momen langka kita dapat berkumpul bersama. Dan pada kesempatan ini rasa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung dengan sepenuh hati kegiatan ini, dan rekan-rekan sejawat guru juga yang sudah terlibat. Bapak Ibu mustahil, walaupun saya seorang guru penggerak, tapi tidak akan mungkin tercapai kalau saya bergerak sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu semua. Karena itu besar harapan saya untuk kita semua ikut dalam program guru penggerak yang saat ini sudah pembukaan angkatan 8, 9, dan 10 yang akan 1 bulan masa pendaftarannya. Kita bisa berkolaborasi bersama, kita bisa bertukar pikiran bersama, dan kita bisa mencari solusi apa yang nanti menjadi kendala-kendala ketika Bapak Ibu menghadapi kendala dalam pendaftaran di CJP angkatan berikutnya. Dan alhamdulillah saya dapat email kalau KKG SD di Tanjung Medan ini masuk di komunitas penggerak yang ada di PPN. Saya sudah berulang kali mendaftarkan, tapi alhamdulillah di angkatan ke-7 saya lulus.
Jadi saya dapat email kalau saya bergabung di komunitas penggerak yang sudah kita daftarkan. Jadi terbukti kalau KKG kita nanti bisa berjalan dengan baik dan namanya sudah ada di PMN. Jadi insya Allah nanti sore doakan lancar Bapak Ibu, kami webinar pertama dari PGP Riau untuk komunitas penggerak. Dan mungkin K3SN juga bisa nanti didaftarkan di PMM supaya K3S kita juga bisa namanya ada di PMM. Jadi apa nanti kegiatannya, apa nanti kelanjutannya setelah webinar ini lah Bapak Ibu. Seharusnya saya mau menampilkan, tapi gimana ya? Sudah ada gangguan teknik apa udah itu? Iya ya betul Pak Deo. Di sini Bapak Ibu, untuk kita kegiatan ini bertujuan saya itu mensosialisasikan budaya, menerapkan budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Ada beberapa video yang mau saya tampilkan, tapi ada gangguan teknis yang nggak disengaja, dan ini dari alam ya, bukan gangguan apa-apa. Di sini juga Bapak Ibu nanti bisa turut andil untuk mengisi aksi nyata Bu di PMM. Kita harus ada bukti nyatanya. Pada disiplin positif ini Bu sangat berguna. Jadi nanti kita bisa bersama-sama dalam satu pekerjaan, kita bisa merangkul. Ibarat kata peribahasanya sambil minum air. Jadi nanti kita bisa bersama-sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini saya mau menerangkan tentang budaya positif yang akan saya tampilkan sebagai menempatkan budaya positif untuk kita di sekolah. Ini ada sedikit pengantar dari saya yang seharusnya dilihat dari PPT tadi malam. Sosialisasi saya yaitu penerapan budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adakah Bapak Ibu yang sudah membaca mungkin di PSM, mungkin di YouTube, di Google, segitiga restitusi itu? Restitusi.
Ya Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif itu ada 5 ya. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang tiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dual kualitas. Yang kelima, baru restitusi. Dari kelima ini saya pelajari, saya sangat tertarik yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Sayang sekali videonya nggak bisa ditampilkan ya. Kalau ada yang ditampilkan, mungkin kita bisa memberi masukan ya. Jadi kalau untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, saya sudah membuat pelatihan kelas. Saya tempelkan sudah di dinding. Itu kami buat berdasarkan kesepakatan di kelas siswa dengan murid. Saya sudah melakukan skenario tentang murid yang selalu datang terlambat. Sudah saya videokan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan murid yang selalu berkelahi juga sudah saya skenario. Jadi maaf ya Bapak Ibu. Ya, ketika kita buat kesepakatan, saya juga sudah mengatakan pada murid minta maaf karena saya guru juga manusia biasa. Nah, di sini ada kesepakatan yang betul-betul anak itu nggak boleh membandingkan perkataannya kepada kita. Ketika kita terlambat, dia terlambat. Ya kan? Jadi ada hal-hal yang bisa kita bicarakan baik-baik kepada anak. Itu hanyalah cara-cara yang harus kita lakukan. Selebihnya masalah yang misalnya anak berkelahi, anak berenang itu sudah di luar kendali kita, tidak menginginkan. Tidak ada guru yang menginginkan anaknya itu tetap berkelahi atau dalam kondisi tekanan-tekanan. Penerapan budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi disusun oleh Kavalia SPD, Guru SD Negeri 004 Tanjung Medan Utara. Dan video-videonya tadi sudah kita lihat bersama, contoh video tentang segitiga restitusi. Ya Bu ya, pengantar ya Bu, Ibu bisa baca. Guru itu ibarat petani yang menanam padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, namun ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Apa itu contoh tekanan-tekanannya Bu? Misalnya di sekolah ini anak ada yang dibully. Itu kan sebagai tekanan. Jadi dia nggak merasa nyaman bahwa sekolah itu seharusnya tempat yang nyaman. Tapi ketika anak dibully, sekolah bukan lagi menjadi tempat yang aman. Lalu ada guru posisinya penghukum, berarti dia tidak nyaman dan penuh rasa takut. Nah, budaya positif terdiri 5 bagian ya Bapak Ibu. 1. Disiplin
positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi dan penghargaan restitusi. Nomor 2 ini Bu, ada hukuman dan penghargaan. Unik kan? Ternyata yang selama ini kita lakukan itu tidak benar. Hukuman dan penghargaan. Ada hukuman, ada penghargaan. Bapak Ibu, siapa yang terkadang memberi reward sama anaknya? Kalau dia bisa jawab pertanyaan, dikasih bonbon. Pernah nggak seperti itu? Misalnya anaknya kalau juara nanti dijanjikan harus dikasih ini. Kalau kamu bisa ngerjakan PR harus dikasih ini. Iya, sebetulnya pun itu semangat. Tapi di satu sisi pada sekitar itu mengajarkan anak ke depannya tidak baik. Berarti tanpa balasan dia tidak mau bekerja dan belajar. 3. Keyakinan kelas. Itu tadi keyakinan kelas Bapak Ibu sudah ada saya tempelkan. 4. Kebutuhan dasar manusia dan kualitas. Kebutuhan dasar ini ada kebutuhan-kebutuhan yang hilang dari diri anak. Ketika dia nggak mengerjakan PR, yang seperti Bu Irma tanyakan tadi, coba bertanya kebutuhan apa yang dibutuhkan anak tersebut. Apakah kasih sayang? Apakah kebebasan? Apakah dia pingin cinta kasih? Kadang anak ada seperti itu kan Bu. Dia pura-pura ada menggek-menggek dalam kelas. Gak taunya dia cari perhatian kan Bu. Kurang kasih sayang. Baru yang 5 inilah Bu, restitusi. Nah di sini, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Tadi kan dalam video saya sudah berdialog dengan murid yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Betul kata Bapak Kepala Sekolah tadi, bukan hanya guru. Kita pun bisa juga, kita tanya terhadap suami, terhadap saudara kan, bahwa segitiga restitusi itu luas cakupannya. Tapi karena kita pendidik, saya hubungkan dengan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau tadi Bapak Kepala Sekolah bilang, kok terlambat? Kenapa bisa terlambat? Tapi Bapak itu mungkin lupa bilang, bisa nggak memperbaiki kesalahannya? Seperti Naren tadi kan, kira-kira apa enggak? Oh ya Pak, besok saya bangun pagi Pak, masak lebih cepat Pak. Oh ya Pak, besok Onda saya perbaiki Pak. Banyak alasannya ya. Di sini Bu ada 3 ya. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Semoga dengan video ini Bu, kita bisa merefleksi dan nanti ada timbul tanya jawabnya. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Nah, di sini saya ambil posisi kelima yaitu posisi manajer. Posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum yang pertama. Ini siapa ini gurunya ini kayaknya? Iya, kayaknya kayak killer ya Bu ya. Sini kamu. Ya, terlambat. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Semuanya jauh, Bu. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Dan Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. jangan Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 10 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket
kalian? Biar apa? Dan Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Masuk posisi kedua ibu, posisi pembuat merasa bersalah. Yang merasa besar kamu jangan dan gurunya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, ibu harus tulis apa di absen? Pak, Ini kamu benar sudah Pak. sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Bu. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. jantungan ibu. Maaf ya Bu. Oh ya Bu, bisa nggak ulang lagi? Maaf Pak. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Masuk bu ke posisi teman. Kenapa sih Naren? Kenapa itu yang pikat tiap hari? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Lupa bangunkan. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin susah demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Masuk posisi pemantau atau monitor. Masih Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Naren,
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Setelah kita saksikan video tadi, saya ingin bertanya, Bapak Ibu pernah nggak jumpa murid seperti Naren? Hah? Atau kita Naren ya? Ya, itulah kenapa saya mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Kita banyak menjumpai murid seperti Naren. Bahkan bahayanya Naren ini kan datangnya terlambat kan, Bu, contohnya. Ada lebih lagi murid yang mungkin punya keanehan tersendiri. Itulah yang harus kita biasakan, mendekatkan diri dengan mereka, memakai 5 posisi kontrol. Tidak semua permasalahan anak, Bu, harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Itu kalau masalahnya sudah terlalu berat bagi kita guru, kita terapkan segitiga restitusi. Nah, pertanyaan saya, dari 5 posisi kontrol, Ibu di bagian posisi kontrol yang mana? Ayo, angkat tangannya, Bu, nanti saya mau bertanya. Di antara 5 posisi kontrol, pertama tadi ada apa, Bu? Penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, monitor, pemantau. Dan kelima adalah restitusinya manajer. Bapak Ibu di posisi yang mana? Ayo, Biba dulu. Ya, Ibu Irma. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu narasumber yang selalu terjadi, saya nomor 2. Tapi ada pula, Bu, dampaknya anak-anak saya makin bandel aja. Pasti potong bandel ya, nggak boleh kalimat bandel. Artinya tidak mengubah gitu. Ibu ini lembut itu, maksudnya kalau dia memang nggak salah, tapi kalau pas melakukan kesalahan yang kacanya itu nggak ngerjakan tugas, ya kan itu kan terlambat sekolah. Kadang-kadang kasih materi tulisan gitu kan, Bu, nggak siap. Nanti ya, Bu, betul ya dikerjakan, iya, Bu, jangan kayak dikerjakan, nanti nggak bisa, dan gitu nanti apa yang diulang di rumah gitu kan, Bu. Iya. Dah selesai. Tapi dibuat terus. Jadi awak solusinya itulah gimana cara supaya awak tetap merasa mereka bersalah atau sampai mereka lakukan, dan awak juga sampai apa yang awak inginkan sama anak itu. Artinya anak itu mampu, bisa, mau gitu, bisa mencari bagaimana supaya ilmu itu dapat dia gitu. Baik, Bu, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya super sekali ya, Bu. Saya pun membedakan pembuat merasa bersalah dengan posisi-posisi yang lain itu beda-beda tipis. Cuman satu ya, Bu, yang harus kita sepakati sejak hari ini, kita tidak berada di posisi penghukum. Saya akui jujur, saya juga seorang penghukum, tapi itu dulu. Semakin hari ke hari, bagaimana saya menyesali, apalagi setelah dapat ilmu dari CGP, yang lalu biar berlalu, semoga Tuhan memaafkan, ya kan? Banyak kesalahan kita bersama anak-anak. Tapi setidaknya kita jangan jadi posisi penghukum, tidak boleh. Jadi pembuat merasa bersalah ya, Bu Irma tadi ya. Ketika kita membilang anak, kamu tidak siap PR, kita tidak memberi kesempatan sebetulnya, Bu Irma. Yang dimaksud pembuat merasa bersalah itu anak itu terus merasa bersalah. Contohnya gini, kamu tidak kena PR, iya, Bu, saya lupa. Apapun alasan anak, kita tadi udah nggak mau nerima. Itulah dia pembuat merasa bersalah. Yang bersalah siapa? Bukan gurunya, tapi muridnya. Seharusnya kita cari latar belakangnya. Apa sih yang membuat dia tidak mengerjakan PR? Dan pembuat merasa bersalah itu tadi omongannya kurang lembut ya, kalau di posisi kedua tadi dia agak kasar, terus dia menghakimi. Jadi nanti Bu Irma, kita cari solusinya, karena kan kita nanti nggak bisa diterangkan satu-satu. Terakhir nanti kita akan menuju ke posisi manajernya.
Jadi nanti Bu Irma sampai di sini nanti bisa kita bahas lagi ya. Ini yang kedua, ayo siapa lagi Bu? Kita jujur aja Bu, terbuka. Karena saya pun belajarnya masih sedikit-sedikit dan saya terapkan di kelas saya. Jadi yang saya bilang tadi, masalah itu nggak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita mengecilkan masalahnya dan supaya dia tidak terjadi. Kalau saya merasa membuat seperti ini, tiba-tiba murid saya berkelahi, oh iya ibu tuh mengatakan dia lagi ini, muridnya berkelahi. Itu di luar jangkauan kita ya Bapak Ibu. Saya minta pendapatnya dari Pak Turiman dulu. Dia kan ngajar di kelas tinggi, banyak ini sebenarnya. Bapak di posisi mana Pak? Posisi kontrol yang apa tadi dia? Posisi kelima. Semua posisi semua. Enggak satu aja pilih. Baiklah. Kalau saya mengajar pada wadah, saya di posisi menghukum. Itu tadi kan setelah saya koreksi menghukum ini kayaknya saya pun merasa bersalah. Jadi terus saya berubah ke posisi pemantau gitu ya, pemantau. Jadi ada anak waktu ketinggalan terlambat, itu ada anak satu orang itu terlambat, samanya ya si Randy itu deh sering ketinggalan dia kan. Ya saya buat pemantau aja supaya anak itu, tapi toh juga gitu, sering juga absen terlambat. Jadi kayak mana Bu solusinya? Iya Pak, sama semua seperti Bu Irma ya. Saat ini pun saya masih di posisi pemantau Pak, belum bisa saya jadi posisi manajer. Tapi 2 video saya sudah saya YouTube-kan. Saya kira kalau saya lihat-lihat awalnya saya sangat terharu suara ibu tadi, mirip-mirip juga kayaknya dengan ibu Mugina. Jadi Bapak Ibu, selama ini terus terang saya sampaikan kepada Bapak Ibu selama ini tetap di tahap hukuman, iya kan? Terus terang aja lah. Jadi
akhir dari video tadi disampaikan yang seharusnya tahap ini. Yang disampaikan ini tadi, yang mana? Siapa lagi dan lain? Yang perlu bisa membangun siapa lagi? Jadi kan artinya anak itu dibawa secara berbicara dengan lembut bahasa kita, tetapi dia bisa berubah. Misalnya, wah kemana tadi marah-marah atau sama istri? Ya. Maka ini bisa diterapkan bukan sama anaknya, sama keluarga. Supaya apa? Supaya harmonis hubungan rumah tangga. Kalau suami kita bentak-bentak, oh sana, hancur. Jadi suami kita takut. Kenapa dia takut dihukum? Hukum apa? Mungkin nanti mak cerita ya, dihukum dengan 1 hari nggak tegur sapa, 2 hari 3 hari. Ini contoh aja. Jadi ini bisa dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu lembutlah berbahasa. Saya sama Bapak Ibu yang mungkin sering melanggar aturan-aturan sekolah, pernah nggak saya bentak-bentak Bapak Ibu? Pernah nggak saya panggil marah-marah? Hah? Enggak kan? Cuma saya panggil, kenapa lama? Besok jangan lagi ya. Kan gitu ya. Nggak takut kan? Ini contoh aja terlambat ya. Kenapa nggak datang? Kenapa sering nggak masuk? Nah, jadi saya nggak pernah marah. Coba saya beri hukuman. Ketika SKP-nya sebut alfa, atau absennya alfa, nggak ada. Saya tetap mungkin itu aja penyampaian dari kami. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih. Itu pasti jujur dari hati yang terdalam. Jadi nanti kalau Bapak Kepala Sekolah memutuskan posisi manajer dan bertanya kita kepada guru, pasti kita jujur. Apa permasalahan kita? Ini contoh skenario yang saya buat di sekolah. Bapak Ibu bisa nanti menerapkan di kelas 5. Sesekali nanti mana murid-muridnya dibuat soal selalu itu coba. Lihat kejujuran Aulia. Kalau itu aku, Papa nanti terbangun kan? Ini tidak terlambat. Seperti tadi kan Naren itu dia kalau terlambat alarm menghidupkan. Jadi kami ini sebetulnya perlu yang seperti itu nanti. Jadi ada timbal baliknya ke kami karena situ ada kesepakatan nanti jadinya. Jadi Bapak Ibu, ini video contoh skenario di kelas saya. Ini saya murid namanya Alia, anaknya Pak Ibu. Ini dia ya. Saya sudah dia Pak. Ini dia apa? Saya mengapakannya di aksi nyata udah saya YouTube. Kan suaranya ini bermasalah.
sudah hadir dalam sosialisasi kita hari ini. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat bagi kita juga, bagi murid-murid kita dan warga sekolah lainnya. Apabila ada kesalahan tempat pengomongan ataupun apa yang telah saya lakukan, mohonlah kiranya dimaafkan. Saya akhiri sosialisasi saya hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti sosialisasi budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Amalia, selama kemarin kita mengikuti dan menonton video restitusi budaya positif belajar, alhamdulillah saya senang sekali dengan menonton video tersebut. Mudah-mudahan dapat kita di sekolah kita. Biasa saya selalu memberi hukuman kepada siswa, dan sekarang setelah itu akan saya rubah ke depannya dan akan lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sama-sama. atas pendapatnya. Semoga apa yang kita laksanakan kemarin bisa kita terapkan di sekolah kita dan sekolah kita menjadi lebih baik. Amin. Mudah-mudahan tujuan kita terlaksana dengan baik. Assalamualaikum Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi? Perasaan saya bahagia. Saya jadi lebih tahu bagaimana cara saya memposisikan diri saya untuk menghadapi murid-murid saya di kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Semoga bisa kita terapkan bersama-sama.